Siapa bilang cinta itu buta? Hukum keluarga membuktikan bahwa cinta perlu ada aturan mainnya. Yuk kita cari tahu aturan main tentang hukum keluarga di Indonesia dan Amerika Serikat. Perbandingan hukum perdata tentang keluarga di Indonesia dan Amerika Serikat. Perbandingan hukum keluarga Indonesia dan Amerika Serikat. Hukum keluarga di kedua negara ini memiliki perbedaan yang signifikan, dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, agama, dan sistem politik masing-masing. Yang pertama, sumber hukum. Indonesia. Hukum keluarga di Indonesia banyak dipengaruhi oleh agama Islam, terutama bagi umat Muslim. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai perkawinan, perceraian, dan hubungan keluarga. Adat istiadat juga memiliki peran penting dalam mengatur hubungan keluarga, terutama di daerah-daerah tertentu. Amerika Serikat. Hukum keluarga di Amerika Serikat didasarkan pada prinsip-prinsip common law dan konstitusi. Setiap negara bagian memiliki undang-undang keluarga yang berbeda, meskipun terdapat prinsip-prinsip umum yang berlaku secara nasional. 2. Syarat dan prosedur perkawinan. Indonesia. Syarat dan perkawinan diatur dalam undang-undang dan agama. Umumnya syarat usia minimal, tidak memiliki hubungan keluarga dekat, dan mendapatkan izin orang tua diperlukan. Prosedur perkawinan dapat dilakukan secara agama atau negara. Amerika Serikat. Syarat perkawinan umumnya lebih sederhana, seperti mencapai usia dewasa dan tidak memiliki hubungan keluarga dekat. Prosedur perkawinan dilakukan secara sipil di kantor catatan sipil. 3. Hak dan kewajiban suami istri. Indonesia. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam undang-undang dan agama. Secara umum, suami sebagai kepala keluarga, sedangkan istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat upaya untuk memberikan kesetaraan hak antara suami dan istri. Amerika Serikat. Prinsip kesetaraan gender lebih ditekankan. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkawinan. Poin 4. Perceraian. Di Indonesia, perceraian dapat diajukan atas dasar gugatan cerai atau perceraian secara first take. Alasan perceraian yang diakui antara lain perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan meninggalkan rumah tanpa izin. Sedangkan di Amerika Serikat, prosedur perceraian lebih sederhana dan dapat diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak. Alasan perceraian yang diakui umumnya adalah ketidakcocokan. Kelima, hak asuh anak. Di Indonesia, hak asuh anak biasanya diberikan kepada ibu, terutama jika anak masih berusia di bawah 7 tahun. Namun, hakim dapat memberikan hak asuh kepada ayah jika dianggap lebih baik untuk kepentingan anak. Sedangkan di Amerika Serikat, hak asuh anak ditentukan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Faktor-faktor yang dipertimbangkan antara lain hubungan anak dengan masing-masing orang tua, stabilitas lingkungan, dan kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak. Keenam, harta bersama. Di Indonesia, konsep harta bersama dalam perkawinan diatur dalam undang-undang. Pembagian harta bersama setelah perceraian dilakukan berdasarkan kesepakatan atau putusan pengadilan. Sedangkan di Amerika Serikat, sistem pembagian harta bersama bervariasi antar negara bagian. Ada yang menganut sistem community property, di mana semua harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Ada pula yang menganut sistem equitable distribution, di mana harta dibagi secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Yang ketujuh, perkawinan antar agama dan kebangsaan. Di Indonesia, umumnya perkawinan antar agama dan kebangsaan diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu,
seperti konversi agama atau dispensasi dari pengadilan agama. Sedangkan di Amerika Serikat, perkawinan antar agama dan kebangsaan sangat umum dan tidak ada batasan yang signifikan. Kedelapan, hak asuh anak setelah perceraian. Di Indonesia, hak asuh anak biasanya diberikan kepada ibu, terutama untuk anak di bawah umur 7 tahun. Namun hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti kesejahteraan anak. Sedangkan di Amerika Serikat, konsep best interest of the child, kepentingan terbaik bagi anak, menjadi dasar dalam menentukan hak asuh. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk hubungan anak dengan kedua orang tua, stabilitas lingkungan, dan kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Kesembilan, kekerasan dalam rumah tangga. Indonesia, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga telah mengatur perlindungan bagi korban, namun masih banyak tantangan dalam penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Sedangkan di Amerika Serikat, perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga lebih terstruktur dengan adanya lembaga-lembaga dan program-program perlindungan. Kesepuluh, adopsi anak. Indonesia, proses adopsi di Indonesia cukup rumit dan melibatkan berbagai persyaratan, termasuk persetujuan dari orang tua kandung dan lembaga terkait. Sedangkan di Amerika Serikat, proses adopsi lebih terbuka dan dapat dilakukan oleh pasangan suami istri, pasangan sesama jenis, atau bahkan individu tunggal. Yang terakhir, tentang warisan. Indonesia, pembagian warisan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat. Anak-anak memiliki hak yang lebih besar dalam pembagian warisan dibandingkan dengan pasangan. Sedangkan di Amerika Serikat, pembagian warisan diatur dalam wasiat atau undang-undang intestate succession. Anak-anak dan pasangan memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan. Perbedaan mendasar yang perlu diperhatikan. Pertama, pengaruh agama. Hukum keluarga di Indonesia sangat dipengaruhi oleh agama, terutama Islam. Sementara di Amerika Serikat, hukum keluarga lebih bersifat sekuler. Dua, prinsip kesetaraan gender. Kesetaraan gender lebih ditekankan dalam hukum keluarga Amerika Serikat. 3. Peran negara. Negara memiliki peran yang lebih aktif dalam mengatur hubungan keluarga di Indonesia. Sementara di Amerika Serikat, peran negara lebih terbatas. Implikasi bagi masyarakat. Perbedaan dalam hukum keluarga ini memiliki implikasi yang signifikan bagi masyarakat. Seperti yang pertama, status perempuan. Perempuan di Indonesia umumnya memiliki posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki dalam keluarga. 2. Hak anak. Perlindungan terhadap hak anak di kedua negara berbeda, baik dalam hak asuh, warisan, maupun perlindungan dari kekerasan. Ketiga, stabilitas keluarga. Perbedaan dalam hukum perkawinan dan perceraian dapat mempengaruhi stabilitas keluarga. Hukum keluarga adalah cerminan dari nilai-nilai suatu masyarakat. Melalui perbandingan ini, kita dapat lebih memahami perbandingan budaya hukum di dunia. Saya, Ferry Setiawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Salam dan terima kasih.